Halo sahabat-sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Sebelum kita mulai dengan permenungan pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami anak-anak-Mu mau hadir di hadapan-Mu, mau mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kami terima setiap hari dalam bentuk kesehatan jiwa dan jasmani kami, orang tua, dan semua mereka yang kami doakan dan kami merindukan dapat didoakan. Pada kesempatan yang berahmat ini, kami datang dalam doa dan berkat terang Roh Kudus-Mu untuk menuntut kami dan membimbing kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda Ilahi-Mu, agar kami mampu memahami arti perintah-Mu dalam sabda-Mu untuk kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai dengan 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang di seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empu kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah hai kamu yang sekarang berbahagialah kamu jika karena anak manusia membenci kamu, dan jika mereka menculikkan kamu, dan mencelaka kamu, serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika kamu semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sepintas perikop yang diberi judul sabda bahagia ini seolah hendak melanggengkan kemiskinan dan anti kekayaan. Apakah memang itu yang sesungguhnya Yesus kehendak? Tentu saja tidak. Yesus mengingatkan hal yang penting dalam hidup melalui sabda bahagia ini. Hal penting tersebut adalah kesetiaan manusia untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi hidup. Maka ditampilkanlah dua kondisi kehidupan yang kontras antara miskin dan kaya, lapar dan kenyang, serta menangis dan tertawa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, meski salah satu situasi hidup itu disebut sebagai bahagia, dan yang satu-satunya celaka, bukan berarti hal ini mau memperlihatkan keberpihakan Yesus. Pada zaman Yesus hidup, situasi hidup manusia yang lapar, miskin dan menangis membuat mereka memiliki disposisi batin untuk mengandalkan Tuhan.
Sedangkan sebagian besar dari mereka yang saat itu hidup dalam kenyamanan dan kemapanan seringkali lupa akan adil Tuhan dalam hidup mereka. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus bukan seorang ekstremis, garis kanan atau garis kiri. Sebaliknya Yesus justru ingin mengingatkan bahwanya dalam segala situasi hidup Tuhan senantiasa hadir dalam menemani. Oleh karena itu, Anda yang sekarang ini mengalami masa-masa sulit, jangan sampai kesulitan yang Anda hadapi membuat Anda tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan yang sebenarnya ingin menghantar Anda pada kebahagiaan sejati. Bagi Anda yang kini hidup dalam nyaman dan kemapanan, Anda juga dapat disebut sebagian jika Anda menyadari dan bersyukur. Pernyataan Tuhan adalah hal yang menganugerahkan kesejahteraan dalam hidup Anda. Anda pun dapat lebih berbahagia lagi jika Anda mau berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang beruntung hidupnya. Dengan begitu, sabda bahagia yang kita dengar hari ini sesungguhnya menyapa kita semua karena memang itulah tujuan Allah mendatangi manusia, yakni menghadiri kebahagiaan dan keselamatan. Semoga kita mampu membuka hati agar Tuhan menjalani hati kita sehingga Anda dan saya mampu menjadi pribadi yang bahagia. Apapun kondisi dan situasi hidup saat ini, berkata Tuhan berlimpahlah atas kita semua. Semoga. Amin. Marilah kita akhiri dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala kasih karunia Roh Kudus-Mu yang hadir dalam setiap kami, sehingga kami telah mampu mendengarkan dan merenungkan sabda Ilahi-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan kami renungkan dapat kami artikan dan terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.